Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nurul Nabila, NIM 2019-01054, jurusan akuntansi reguler. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus alokasi nilai transaksi. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang contoh kasus reguler, pertama mari kita mengetahui step pengakuan pendapatan. Pada step pertama yaitu identifikasi kontrak dengan customer. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang mengakibatkan munculnya hak atau kewajiban yang harus dipenuhi. Contoh kasus yaitu Airbus membuat kontrak untuk menjual pesawat pada Cathay Pacific. Step 2 yaitu identifikasi setiap kewajiban kinerja terpisah pada kontrak. Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, menyerahkan pesawat pada Cathay Pacific. Jika Airbus juga memberikan jasa perawatan, maka akan muncul kewajiban kinerja baru yang terpisah. Step yang ketiga yaitu tentukan nilai transaksi. Nilai transaksi adalah nilai konsiderasi yang diekspektasikan akan diterima oleh perusahaan sebagai pembayaran barang atau jasa. Contoh kasus yaitu nilai transaksi sebesar 100 miliar. Step yang keempat yaitu alokasikan nilai transaksi pada setiap kewajiban kinerja yang diidentifikasi. Contoh pada kasus Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yakni menyerahkan pesawat pada Cathay Pacific. Nilai 100 miliar seluruhnya dialokasikan pada penyerahan pesawat. Dan step kelima yaitu mengakui pendapatan untuk setiap kewajiban kinerja yang telah dipenuhi. Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 miliar dari penjualan pesawat pada Cathay Pacific ketika tanggung jawab sudah dipenuhi atau penyerahan pesawat pada Cathay Pacific. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh kasusnya. Alokasi nilai transaksi. Jawaban yang pertama yaitu kewajiban kinerja apa saja yang dapat diidentifikasi secara akuntansi untuk transaksi penjualan peralatan ini. Tujuan utama handler adalah menjual peralatan. Jasa lain dapat disediakan atau dibeli oleh pelanggan dari penyedia lain. Sebagai akibatnya, produk peralatan, jasa instalasi, dan jasa pelatihan diidentifikasi sebagai produk dan jasa yang terpisah. Setiap item tersebut memiliki harga jual terpisah dan tidak saling bergantung. Pertanyaan yang kedua yaitu jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimana pengalokasian nilai transaksi 2 juta US dollar pada setiap kewajiban kinerja? Nilai transaksi 2 juta US dollar harus dialokasikan ke tiap komponen relatif berdasarkan harga jual terpisah mereka. Pada contoh ini, harga jual terpisah peralatan adalah 2 juta US dollar, jasa instalasi 20.000 US dollar, dan jasa pelatihan 50.000 US dollar. Total nilai jual terpisah menjadi 2.070.000 US dollar, di mana harga jual terpisah dijumlahkan dengan jasa instalasi dan jasa pelatihan. Alokasi dilakukan berdasarkan proporsi tiap komponen sebagai berikut, di mana peralatan 1.932.367 US dollar didapat dari harga jual peralatan yaitu 2 juta US dollar, dan total nilai jual terpisah yaitu 2.070.000 US dollar dikalikan dengan nilai transaksi yaitu 2 juta US dollar. Pada instalasi 19.324 US dollar didapat dari jasa instalasi 20.000 US dollar dibagi dengan nilai jual terpisah yaitu 2.070.000 US dollar dikalikan dengan nilai transaksi 2 juta US dollar. Dan pada pelatihan yaitu 48.309 US dollar, di mana jasa pelatihan yaitu 50 US dollar dibagi dengan
nilai jual terpisah yaitu 2.070.000 US dollar dan dikalikan dengan nilai transaksi yaitu 2 juta US dollar. Handler membuat jurnal berikut pada 1 November 2019 untuk mencatat penjualan dan pendapatan jasa dari instalasi sekaligus pendapatan diterima di muka. November 1, 2019, Handler mendapatkan cash sebesar 2 juta US dollar pada service revenue atau installation sebesar 19.324 US dollar dan owner net service revenue sebesar 48.309 US dollar dan sales revenue sebesar 1.932.367 US dollar. Asumsikan kos barang terjual peralatan adalah 1.500 US dollar. Jurnal untuk mencatat kos barang terjual atau biaya pokok penjualan adalah pada November 1, 2019, cost of goods sold yaitu sebesar 1.500 US dollar pada inventory sebesar 1.500 US dollar. Handler mengakui pendapatan ini dari penjualan peralatan setelah instalasi selesai yakni pada 1 November 2019. Selain itu, perusahaan juga mengakui pendapatan jasa atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah diberikan. Handler mengakui pendapatan jasa pelatihan dengan basis garis lurus dimulai dari 1 November 2019 sehingga nilai pendapatan yang diakui sebesar 4.026.000 US dollar diambil dari 48.309 US dollar dibagi dengan 12 bulan. Pada Desember 31, 2019, your net service revenue sebesar 8.052 US dollar pada service revenue terpenuhi 8.052 US dollar di mana diambil dari 4.026 US dollar dikali dengan 2, di mana 4.226 itu diambil dari nilai pendapatan yang diakui dan 2 itu diambil dari jasa pelatihan selama 2 bulan pada tahun 2019 sehingga Handler mengakui pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar 1.959.743 US dollar diambil dari penjumlahan 1.932.367 US dollar ditambah dengan 19.324 US dollar ditambah dengan 8.052 US dollar di mana 1.932.367 US dollar itu diambil dari peralatan, alokasi peralatan dan 19.324 US dollar itu diambil dari alokasi instalasi dan 8.052 US dollar itu diambil dari jurnal untuk mengakui pendapatan jasa pelatihan selama 2 bulan. Sehingga Handler mengakui pendapatan per 31 Desember sebesar 1.949.743 US dollar, di mana itu diambil dari perjumlahan antara 1.932.367 US dollar ditambah dengan 19.324 US dollar ditambah dengan 8.052 US dollar. 1.932.367 US dollar itu dan 19.324 US dollar itu diambil dari alokasi peralatan dan alokasi instalasi. Kemudian 8.052 US dollar itu diambil dari jurnal untuk mengakui pendapatan jasa pelatihan selama 2 bulan. Handler membuat
membuat jurnal berikut pada tahun 2020 untuk mengakui sisa pendapatan jasa pelatihan yang belum diakui pada tahun 2019. Desember 31, 2020, your net service revenue sebesar 40.257 US dollar pada service revenue atau spending 40.257 US dollar, di mana diambil dari 48.309 US dollar dikurangi dengan 8.052 US dollar. Adapun 48.309 US dollar itu diambil dari alokasi pelatihan dan 8.052 US dollar itu diambil dari jurnal untuk mengakui pendapatan jasa pelatihan selama 2 bulan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang kasus alokasi kasus handler. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.